Selamat siang anak-anakku sekalian, Shalom. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat. Lalu meskipun kita dalam suasana pandemi COVID-19 sekarang ini, tapi tetap semangat untuk belajar, tetap semangat untuk menjalani kehidupan ini. Kali ini kita akan belajar dengan topik peran Roh Kudus bagi orang percaya. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar materi peran Roh Kudus bagi orang percaya, terlebih dahulu kita akan menyanyikan satu buah lagu Baik Suci. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu dan penyertaan-Mu. Saat ini Tuhan kami akan belajar, kiranya Tuhan menolong kami, kiranya Tuhan yang memimpin kami. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Baik, Bapak akan absen dulu ya. Stefani, ada ya? Jovan, materi kita yaitu peran Roh Kudus bagi orang percaya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, setelah berdiskusi dan menggali informasi, kalian dapat menjelaskan bagaimana Roh Kudus berperan dalam pembentukan gereja perdana. Yang kedua, setelah kalian mendengarkan materi serta berdiskusi dengan teman-temanmu, kalian dapat menunjukkan beberapa contoh tentang gereja sebagai komunitas baru yang terbuka terhadap orang yang ditolak masyarakat. Kemudian yang ketiga, anak-anakku, setelah mendengarkan materi dan belajar berdiskusi pembaharuan dalam gereja. Lalu berikutnya, materi yang akan kita bahas adalah Roh Kudus sebagai agen pembaharuan di dalam gereja internet. Sedangkan kompetensi dasar memahami peran Roh Kudus dalam membaharui kehidupan orang beriman. Menyajikan presentasi berkaitan dengan peran Roh Kudus sebagai pembaharu dengan mengacu pada Alkitab. Oke, anak-anakku, sedangkan indikator yaitu menjelaskan bagaimana Roh Kudus berperan dalam terbentuknya gereja perdana. Yang kedua, menunjukkan contoh tentang gereja sebagai komunitas baru. Yang ketiga, menganalisis contoh-contoh dari Alkitab tentang keberanian yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yang berikutnya, kompetensi dasar 4.3, indikatornya adalah menyusun langkah-langkah untuk menjadikan gereja yang lebih inklusif. Nah, anak-anakku sekalian, kriteria ketuntasan minimal yang harus kalian capai adalah 75. Jika di bawah 75 maka kalian harus remedial. Sedangkan saya berharap
kalian mendapatkan nilai di atas 75. Baik, anak-anakku sekalian, apakah ada yang mau menanyakan sesuatu atau menyampaikan sesuatu sebelum kita mulai kepada topik pembahasan kali ini? Oke, kalau tidak ada, saya akan mulai. Tokoh pembaharuan gereja. Ada dua tokoh pembaharuan gereja sebelum Martin Luther dan Calvin. Yang pertama, anak-anakku sekalian, namanya Peter Waldo dan John Hus. Nah, sekarang saya menugaskan kalian semua punya handphone kan? Silakan ambil handphonenya, lalu cari di internet tentang tokoh Peter Waldo dan John Hus. Saya berikan waktu kepada kalian 15 menit untuk menemukan, membaca, sehingga kalian tahu latar belakang dari Peter Waldo dan John Hus. Oke, silakan. Setelah kalian membaca kisah tentang Peter Waldo dan John Hus, siapa yang ingin menyampaikan sesuatu tentang Peter Waldo? Peter Waldo dulu, baru nanti John Hus. Oke. Baik. Terima kasih kalian sudah menyampaikan apa yang kalian temukan dari internet tentang tokoh sebelum masa reformasi. Sebelum masa reformasi ada yang bernama Peter Waldo. Tahun 1160 dia berasal dari kota Lyon di Prancis. Nah, pada saat itu anak-anakku, dia mulai mengajarkan supaya kehidupan Kristen itu radikal. Oleh karena radikalnya, maka dia pun menyerahkan sebagian hartanya kepada istrinya dan sebagian dibagi-bagikan kepada orang miskin. Lalu ia berkhotbah dan mengajar kepada masyarakat umum tentang kekristenan. Nah, anak-anakku sekalian, Peter Waldo ini menyatakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus harus hidup sederhana. Nah, itulah yang dia sampaikan kepada orang-orang Kristen pada saat itu. Lalu yang kedua, namanya John Hus. Tahun 1369 sampai 1415 dia berasal dari Ceko. Tokoh terkemuka bernama John Hus tersebut, dia seorang pastor, filsuf dari Universitas Karel di Praha. Nah, John Hus ini ditangkap dan dijatuhi hukuman mati dan dibakar di tiang karena dianggap mengajarkan ajaran sesat. Nah, karena pada saat itu anak-anakku, mereka kehidupan mereka sebagai orang Kristen harus dikontrol. Lalu orang Kristen itu, gereja dan negara itu bersatu pada saat itu, sehingga kalau ada hal-hal yang salah maka susah untuk mengoreksinya. Nah, John Hus pada saat itu dia menyampaikan ajaran sesat yang dianggap oleh gereja. Sehingga apa? Akibatnya John Hus ini dihukum mati. Anak-anakku, Peter Waldo dan John Hus adalah dua nama penting yang berperan cukup besar dalam pembaharuan gereja sebelum munculnya tokoh-tokoh reformasi seperti Martin Luther dan John Calvin. Nah, kita sekarang perhatikan
tokoh reformasi. Ada dua tokoh reformasi. Tentu masih ada tokoh reformasi setelah Martin Luther dan Johannes Calvin. Tokoh reformasi yang pertama adalah Martin Luther, seorang biarawan dari Jerman. Nah, tahun 1521 dia memperkenalkan 95 tesis untuk menunjukkan bahwa iman kekristenan itu ataupun kekristenan pada saat itu bertentangan dengan Alkitab. Luther mengkritisi praktik-praktik buruk. Martin Luther percaya bahwa Alkitablah yang mempunyai supremasi tertinggi, bukan paus. Sehingga anak-anakku bayangkan, jika pada saat itu seorang pendeta, seorang pengkhotbah atau dosen menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran dari paus, pengajaran dari paus, maka dia bisa dicap sebagai aliran sesat. Yang kedua, John Calvin, seorang pendeta terkemuka di Prancis. Dia dikreditkan dengan teologi dalam iman Kristen yang disebut sebagai Calvinis. Nah ini kasusnya juga berbeda. Sama tapi dia daerah yang berbeda. Dia melarikan diri ke Swiss ketika ada pemberontakan terhadap Protestan di Prancis. Calvin diyakini mewakili gelombang reformasi setelah Martin Luther. Nah, anak-anakku sekalian, mengapa tokoh reformasi menginginkan gereja diperbaharui? Kalau kita bertanya, mengapa tokoh reformasi menginginkan gereja diperbaharui? Yang pertama, banyak ketidakberesan dengan kehidupan orang Kristen dan gereja pada waktu itu. Kalian tentu kalau baca kisah Perang Salib itu memang itu beberapa tahun berikutnya. Perang Salib itu bukan membela agama, tetapi membela kepentingan politik. Makanya kalau gereja dan negara bersatu akan susah dikontrol. Apa yang diputuskan oleh gereja, negara mendukung. Apa yang diputuskan oleh negara, gereja akan mendukung. Kemudian yang kedua, mengapa tokoh reformasi menginginkan gereja diperbaharui? Karena gereja pada saat itu menjual surat-surat pengampunan dosa. Dengan membeli surat itu, si pembeli akan diampuni dosanya. Misalnya kalian punya banyak kesalahan lalu berbuat kejahatan, kalian tinggal beli surat penghapusan dosa, maka dosa kalian diampuni. Kemudian ada istilah yang disampaikan begini, dijelaskan, begitu koin masuk ke dalam kotak, maka jiwa pun melayang ke sorga. Nah, itu yang dijelaskan pada saat itu. Kemudian yang ketiga, seseorang bisa membeli surat-surat penghapusan dosa untuk sanak saudaranya. Misalkan saya beli surat itu supaya ibu saya tidak masuk neraka. Nah, itu kan bertentangan dengan ajaran Tuhan. Alkitab tidak pernah menyatakan bahwa kita itu selamat karena membeli surat penghapusan dosa atau karena uang kita. Kita itu diselamatkan oleh karena apa? Jovan, karena iman. Karena iman, bukan karena perbuatan kita. Nah, sekarang pertanyaan saya, kita tadi sudah belajar tentang reformasi gereja. Yang pertama pertanyaan saya untuk kalian, tantangan dan persoalan apa yang dihadapi gereja menuju pembaruan? Itu yang pertama. Yang kedua, bentuk pembaharuan yang dibutuhkan dalam gereja di tempat kalian masing-masing.
Coba kalian pikirkan, apa yang harus dibaharui? Nah, oke, silakan kalian pikirkan sejenak. Saya akan tunggu kira-kira 2 menit. Tantangan dan persoalan apa yang dihadapi gereja menuju pembaharuan. Lalu yang kedua, bentuk pembaharuan yang dibutuhkan dalam gereja apa? Pasti tiap kalian punya gereja, dan gereja Jovan dan Stefani berbeda. Oke? Sekarang saya berikan kesempatan kepada Nicholas untuk menjawab nomor 1. Tantangan dan persoalan yang dihadapi gereja menuju pembaruan. Baik, terima kasih. Yang kedua, Jovan, bentuk pembaruan yang dibutuhkan dalam gereja di tempatmu apa? Oke. Barangkali ada di antara kalian yang ingin menanyakan tentang Martin Luther dan Johannes Calvin. Saya persilakan. Oke, kalau tidak ada, kita akan lanjutkan ya. Anak-anakku, para reformator di abad pertengahan mempunyai semboyan. Ecclesia Reformata, Ecclesia Semper. Artinya, gereja yang telah diperbaharui harus terus-menerus memperbaharui dirinya. Tidak cukup pembaharuan yang terjadi sekali di masa Peter Waldo, lalu John Huss, Martin Luther, Johannes Calvin. Tidak cukup hanya itu. Pembaharuan harus terus-menerus terjadi karena gereja harus terus bertumbuh, berubah menjadi lebih baik, dan berusaha menjawab tantangan-tantangan baru di dalam masyarakat. Tantangan sekarang ini banyak, apalagi di era digital ini ya. Semua kita sudah punya HP. Informasi itu gampang sekali kita dapatkan. Hoax itu banyak. Lalu banyak yang terpengaruh oleh situs-situs yang tidak baik. Nah, gereja harus berubah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, lalu menjawab tantangan zaman. Anak-anakku pasti pernah dengar tentang Mahatma Gandhi. Pernah ya? Ya. Mahatma Gandhi ini seorang tokoh kemerdekaan India. Di masa mudanya ia pernah berniat pergi ke gereja. Ia telah banyak membaca Alkitab, khususnya kitab Matius. Nah, ia ingin sekali berkenalan dengan Yesus yang diakui Tuhan oleh orang Kristen. Namun, dia tertarik dengan Yesus. Gandhi sangat terkesan dengan ajaran Yesus yang dirasakannya begitu luhur dan agung. Jadi, Mahatma Gandhi itu sangat menghormati dan menghargai Yesus. Nah, anak-anakku, pada saat dia bekerja di Afrika, ternyata pemerintah di sana, pemerintah negara mempraktikkan politik diskriminasi ras. Nah, dia melihat bahwa pemerintah ataupun orang-orang yang menjabat pemerintahan itu orang Kristen, pengikut Kristus, tapi mereka menerapkan diskriminasi ras. Nah, bahkan orang kulit putih dilarang untuk menikah dengan orang yang berkulit warna. Dilarang memasuki gedung atau tempat khusus yang disediakan bagi orang kulit putih. Nah, jika ada yang berani melanggar, maka dia akan dihukum dan dijebloskan ke dalam penjara. Nah, itulah pandangan Mahatma Gandhi terhadap orang-orang Kristen. Lalu anak-anakku sekalian, pada saat ada seorang misionaris di India bertanya, Anda mengutip kata-kata Kristus, banyak sekali mengutip kata-kata Kristus. Mengapa Anda
menentang keras untuk menjadi pengikutnya. Gandhi menjawab, "Aku tidak menolak Kristusmu. Aku tidak menolak Kristusmu," kata Mahatma Gandhi. "Aku mengasihi Kristusmu, tapi begitu banyak dari kalian orang-orang Kristen yang sangat berbeda dengan Kristusmu." Nah, anak-anakku sekalian, apa yang dikatakan oleh Gandhi sebuah kritik yang tajam bagi kita orang Kristen. Karena kita seringkali gagal, kita melakukan diskriminasi terhadap orang yang berbeda dengan kita. Itu sebuah kenyataan. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum Bapak lanjut, apakah ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaan kalian. Sekarang kita masuk kepada poin Roh Kudus sebagai agen perubahan dalam gereja. Yang pertama, menghasilkan perubahan. Karya Roh Kudus itu menghasilkan perubahan. Tadi kita sudah membahas bahwa masa reformasi itu terjadi perubahan, dan itu adalah karya Roh Kudus. Roh Kudus memakai orang-orang pada zaman Peter Waldo, John Hus, Martin Luther, Johannes Calvin. Roh Kudus menghasilkan berbagai perubahan dalam diri murid Yesus dan jemaat pertama. Tentu kalian masih ingat ya, ketika Yesus terangkat ke surga lalu berkumpullah para murid. Pada saat itu mereka berkumpul, lalu mereka berdoa. Roh Kudus turun atas mereka seperti lidah-lidah api, dan mereka pun berkata-kata dalam bahasa-bahasa masyarakat sekitarnya, bangsa-bangsa di sekitarnya, bahasa Elam, bahasa Partia, bahasa Arab, dan masih banyak lagi. Dan dengan turunnya Roh Kudus, mereka pun diberikan keberanian untuk apa? Menyampaikan Injil, bahwa Yesus itu telah mati. Mereka diberikan keberanian untuk menyampaikan berita itu kepada bangsa-bangsa lain. Dan peran Roh Kudus juga, yaitu pada saat Petrus berkhotbah, berapa orang bertobat? 3.000 orang bertobat. Luar biasa kan? Nah, jadi mereka tidak lagi takut pada ancaman. Anak-anakku, terjadi perubahan pada komunitas Yahudi. Pada saat itu orang Yahudi banyak menjadi pengikut Yesus. Mereka memiliki pemahaman yang baru tentang Taurat, bahwa bukan sekedar menghafal Taurat, tetapi juga harus melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalian kalau ingat kisah tentang apa? Tentang orang Samaria yang baik hati, dia tidak diperhitungkan pada saat itu. Tapi orang Samaria itulah yang menolong orang yang dirampok itu. Sementara imam dan ahli Taurat yang lewat hanya melihat dan tidak menolong. Terjadi perubahan dalam memandang keselamatan, anak-anakku. Nah, pada mulanya keselamatan itu hanya terbatas di kalangan orang Yahudi. Namun Roh Kudus berkarya sehingga orang di luar Yahudi mendapatkan dan mengalami keselamatan yang dari Kristus. Kemudian yang kedua, terbuka terhadap perbedaan. Mereka pada saat itu terbuka terhadap peran kaum perempuan. Dalam tradisi Yahudi, laki-laki itu lebih menonjol ya. Laki-laki semua di depan. Nah, mereka terbuka terhadap peran perempuan. Kisah Para Rasul menyebutkan, anak-anakku, ada nama Lydia, Priscilla, dan Eunias. Bahkan banyak lagi kaum perempuan diterima untuk ikut membantu pelayanan Paulus. Bahkan sida-sida
yang juga seorang asing diterima menjadi bagian gereja ketika Filipus membaptisnya. Nah, anak-anakku, hal ini jelas merupakan indikator perubahan yang terjadi yang harus ditunjukkan kepada orang-orang, dan kalian sebagai murid Kristus, orang percaya, harus mengalami perubahan. Mulai sekarang jangan lagi memandang ataupun membuat diskriminasi antara yang satu dengan yang lain. Memang kita berbeda, tapi kita tidak bisa membeda-bedakan atau membuat diskriminasi. Oke, sekarang saya minta kalian berdiskusi. Ada pertanyaan yang Bapak akan berikan. Silakan. Tadi saya sudah bentuk kelompok diskusi. Pertanyaan nomor 1, bagaimana gereja suku membuka diri bagi orang luar di luar sukunya? Bagaimana gereja suku membuka diri bagi orang di luar sukunya? Yang kedua, keterbukaan gereja, kedudukan dan tempat kaum perempuan dalam kepemimpinan gereja. Apakah kalian lihat di sebuah gereja tidak boleh perempuan menjadi pendeta atau pelayan? Nah, kalian boleh diskusikan. Saya kasih waktu sekitar 10 menit. Diskusikan dengan temanmu, ya. Nanti kita sharing. Kalian menyampaikan pendapat kalian. Oke? Oke. Sekarang boleh disampaikan apa yang sudah dibahas dalam kelompok diskusimu. Oke. Marta, silakan. Baik, terima kasih. Oke. Sekarang saya minta kelompok B menanggapi apa yang disampaikan oleh Marta. Oke. Baik, terima kasih. Nah, anak-anakku, yang ketiga adalah gereja untuk semua. Gereja harus membuka diri bagi bangsa-bangsa lain yang beragam. Misalnya kalian dari suku apa? Suku Jawa. Saya suku Batak. Lalu yang lain ada suku Betawi atau Sunda. Nah, harus membuka diri dengan suku-suku lain yang berbeda. Bagaimana caranya? Kalau di gereja Batak Toba itu, misalnya jam 6 pagi bahasa Batak, lalu jam 10 nanti ada ibadahnya bahasa Indonesia. Nah, itu mengakomodir sehingga tidak terjadi diskriminasi. Kalau misalnya di dekat gereja itu ada orang-orang di luar suku Batak, mereka mau beribadah, kalau pakai bahasa Batak tentu mereka akan susah untuk memahami. Oleh karena itu harus terbuka dengan suku-suku lain. Yang kedua, kita bisa melihat contoh GKI, tahu ya, Gereja Kristen Indonesia pada mulanya mereka buka gereja, yang membuka itu adalah orang Tionghoa. Tapi sekarang coba perhatikan, sudah campur. Di sana bukan hanya orang Tionghoa, tapi bermacam-macam suku ada di sana. Lalu yang berikut, gereja harus terbuka terhadap kepelbagaian, karena Yesus Kristus telah berkorban bagi umat manusia tanpa kecuali. Ia terbuka untuk semua manusia yang percaya kepadanya. Nah, anak-anakku sekalian, gereja harus terbuka. Tidak boleh menjadi gereja yang eksklusif, tapi harus menjadi gereja yang inklusif, terbuka bagi siapa saja. Karena apa? Setiap orang percaya adalah tubuh Kristus. Kristus kepala, kita tubuhnya. Kristus mempelai laki-laki, kita mempelai wanita. Nah, anak-anakku sekalian, kalau kita membahas tentang peran Roh Kudus
merubah cara pandang, cara pikir dari orang-orang percaya, maka kita juga bisa menghubungkannya dengan kehidupan kita dalam masyarakat. Mengapa saya katakan demikian? Bahwa Indonesia ini terdiri dari berbagai suku bangsa. Banyak sukunya, banyak bahasa, banyak pulau, banyak tradisi, adat istiadat. Nah, kita harus terbuka sehingga apa? Melalui hidup kita, orang-orang yang tidak percaya ataupun tidak satu suku dengan kita, mereka mau datang dan mau bersekutu bersama-sama dengan kita. Nah, anak-anakku, sebagai evaluasi, saya minta kalian mengerjakan soal-soal esai berikut ini. Yang pertama, jelaskanlah peran Roh Kudus dalam terbentuknya gereja mula-mula. Yang kedua, berikanlah beberapa contoh tentang gereja sebagai komunitas yang terbuka. Lalu yang ketiga, analisalah contoh-contoh dari Alkitab dan hidup sehari-hari tentang keberanian yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yang keempat, berikanlah pendapatmu terhadap gereja yang eksklusif. Nah, oke, saya berikan waktu kepada kalian untuk mengerjakannya selama 10 menit. Nanti setelah 10 menit kalian boleh kumpulkan. Baik, anak-anakku sekalian, saya minta kalian merangkum materi pembelajaran kita kali ini. Saya minta Marta dulu. Marta, coba rangkum materi pembelajaran kita hari ini. Jovan, silakan rangkum, berikan rangkuman terhadap materi kita hari ini. Terima kasih. Nicholas, masih ada yang bisa kamu tambahkan? Terima kasih. Baik. Apa yang kalian sudah sampaikan tadi itu menjadi topik dan rangkuman materi kita. Saya akan menambahkannya untuk rangkuman kita kali ini. Gereja terbentuk melalui pekerjaan Roh Kudus, itu pasti, yang dijanjikan dan diutus oleh Tuhan Yesus. Nah, di bawah pimpinan Roh Kudus, gereja melakukan berbagai pembaharuan, terbuka terhadap banyak orang yang ditolak oleh orang Yahudi pada zaman itu ataupun orang Helenis, kaum perempuan atau Kasim. Nah, Yesus memberikan teladan dengan tidak pilih kasih. Jadi anak-anakku sekalian, Roh Kudus membaharui gerejanya. Gerejanya itu siapa? Kita orang-orang yang percaya. Kita harus implementasikan ataupun kita harus nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita pun tidak mendiskriminasi orang. Anak-anakku sekalian, sebagai tugas kalian nanti tolong dicari di internet peran Roh Kudus dalam menuntun orang Kristen dan menjalani kehidupannya sampai Yesus datang kedua kalinya. Baik, silahkan kumpulkan tadi soal-soal esai, jawaban soal-soal esai yang Bapak berikan kepada kalian, silahkan kumpulkan. Sudah semua? Kalau sudah, sekarang jangan lupa kerjakan tugasnya di rumah, lalu pelajari materi kita minggu depan. Pelajari materi kita minggu depan. Baik, anak-anakku sekalian, apakah ada yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu? Silakan.
Oke, kalau nggak ada, kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih Engkau telah memimpin pembelajaran kami pada siang hari ini. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Oleh kuasa Roh Kudus, kami juga dibaharui. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu kami, aktivitas kami ke depan ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Oke, selamat siang anak-anakku. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.